يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa qurratu ainina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du. Yang pertama, mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Habibul Karim, penghulu alam dunia dan akhirat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakin betul bahwasanya beliau memberikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bil khusus guru kita bersama Bapak Ustadz Haji Romli Sian Romli LC, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, dan juga segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati Khairul Kiram Bapak Ustadz Samsul Rijal SAG, yang saya hormati juga Ustazah Haji Amarti, dan juga Ustadz Mahrul Roji SPD, dan juga kepada panitia Porsi Jati. Ini kayak di Tanah 100 juga ini. Porsitas, kalau di Tanah 100 Porsitas, Forum Silaturahmi Tanah 100. Tapi ini Forum Silaturahmi Anak Muda Pondok Jati. Alhamdulillah, kalau ada anak muda yang menjadi pioner, yang jadi di depan, ya, semuanya jadi semangat. Kalau nggak ada anak muda, orang tua semua, ya lemah semua, nggak ada akhirnya yang berjalan, ya. Dan juga yang saya hormati kepada para guru-guru, orang-orang tua kita, dan juga anak-anak muda, dan juga muda-mudi, putra dan putri yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Pada malam hari ini malam minggu kan, malam Senin, tapi masih banyak anak muda pada kumpul.
Alhamdulillah, di kesempatan pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat di mana dibacakan maulid. Kalau kata guru saya, Al-Alim Al-Alamah Al-Aribillah Sayyidul Syekh Kabir Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, datang memberikan barokahnya, memberikan syafaatnya, seperti mana yang diniatkan oleh Sahibul Hajat. Jadi yakin betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita diundang duduk di sini, kumpul di sini, mengenang semua. Dari awal sambutan saya dengerin semuanya, bahkan guru kita juga tadi sampai meneteskan air mata terkenang akan guru. Saya teringat akan guru juga, jadi sama-sama mengenang guru nih. Jadi kalau begitu, guru saya berkata begini, seorang murid ya yang taat kepada gurunya, yang mengamalkan ilmunya. Jadi seorang murid yang taat, yang baik, ya, bukan dia tuh datang ya membawa buah tangan, bukan, atau dia datang ke rumah gurunya bawa oleh-oleh, bukan itu. Tapi seorang murid yang baik, ya, seorang murid yang taat kepada gurunya, dia mengamalkan ilmunya. Nah, tadi saya dengerin itu semuanya ngamalin ilmunya, teringat semua, walaupun sekecil apapun kita duduknya kita di sini karena guru kita. Jadi karena guru kita pun kembali tidak ada contoh teladan selain daripada Rasulullah dan sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru yang paling menjadi teladan, bukan cuma hanya di negeri Arab, tapi juga sampai kita, bahkan seluruh dunia ini menjadi panutan daripada orang-orang, bukan cuma hanya orang Muslim, tapi juga tadi dikatakan orang non-Muslim pun, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan. Betul tidak? Muridnya yang pertama adalah istri tercinta, itu murid. Yang kedua sahabat-sahabatnya. Bagaimana para sahabat itu mengikuti jejak langkah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling berat, ini belajar kita sama guru, itu teman sendiri. Susah sekali hati kita untuk menyatakan ta'alu kita ini bahwa dia itu adalah guru kita. Itu paling berat. Tapi perlu yang kita contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia membenarkan semua apa yang diucapkan, apa yang disabdakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau didudukan di rumah Rasulullah, makamnya didekatkan dengan Rasulullah. Itu kemuliaan. Mungkin para sahabat yang lain semua kepengen menjadi dekat dengan Rasulullah, walaupun didudukan di makamnya, dekat makamnya, didekatkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, mereka itu ada dekat dengan Rasulullah. Itu murid daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang jauh contoh teladan. Dan yang dekat ada di kita di sini. Seperti Sayyidina siapa? Habib Empang Bogor, Habib luar Batang, punya murid. Saking sayangnya, hormatnya, itu murid sama orang tuanya, sama gurunya. Didekatkan pula setelah dia meninggal itu.
dekat makamnya Haji Abdul Qadir Habib Hussein bin Abu Bakar Idris Keramat Luar Batang. Dia punya murid juga, punya murid kesayangan. Jadi karena murid menghormati gurunya, takluk begitu dekatnya dia sama gurunya, sampai membuahkan hati kecintaan daripada guru kepada muridnya. Kadang-kadang kita salah, kepengen dihormatin sama guru kita, berbalik. Murid daripada Sayyidina Husain, Habib Hussein Al-Idrus Keramat Luar Batang yang terkenal itu makamnya dekat di sebelah daripada Habib Hussein yang bernama Haji Abdul Qadir. Itu seorang murid kepada guru. Kalau kata guru saya, Abah tuh habis agap tuh, guru dengan murid tidak ada jarak. Guru membawa nur, membawa cahaya, murid pun membawa cahaya. Cahaya dengan cahaya tidak ada batasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guru dan murid sama-sama memiliki cahaya, membawa nur kecintaan kepada Allah, karena guru menuntun muridnya untuk kenal kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu kedudukan seorang guru dengan murid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat, iza mata ibnu Adam ingkotong amaluhu illa min salasa, au sadaqatul zariyah, al ilmu yuntafa'u bih, au waladun soleh. Jadi apabila anak cucu Adam, manusia kita ini meninggal, bahwasanya terputus semua, sudah terputus kecuali amal ibadah sedekatul zariyah yang tetap mengalir, menghantarkan kita, menemani kita sampai ke negeri akhirat. Ilmu yang bermanfaat, ini ilmu yang disampaikan sama guru-guru kita, bil khusus yang saya muliakan almarhum Mu'alim Simar Ustadz Makmun, yang menghantarkan negeri ini, kampung ini dikenal sama Allah. Tidak ada lain, kita ini dididik sama beliau oleh guru-guru. Kita tidak kenal Allah, kita juga tidak kenal sama Rasulullah kalau tidak ada guru. Jadi gurulah yang mengajarkan, mengenalkan kita. Tapi beliau sekarang sudah terbaring, itu jasadnya, tapi ruhanianya beliau itu dimuliakan sama Allah, diletakkan di alam barzah. Para aulia Allah, para kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka itu bisa pergi kemana saja, berhubungan kemana saja, karena beliau itu memiliki wewenang dari Allah, diberikan kebebasan. Lain sama dengan orang awam seperti kayak kita ini. Kalau kita meninggal, ya sudah terkubur, disimpan di alam barzah. Badan kita ada di alam kubur, ruhaniah kita tersimpan di alam barzah, sampai kita menunggu nanti datangnya hari kiamat, dibangunin lagi, dikumpulin lagi nanti kita. Itu ruhaniah kita. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka itu diberikan kebebasan ruhaniahnya. Jadi kehidupan mereka ini di alam barzahnya ini, mereka saling datang mendatangi, saling jarah menjarahi. Para aulia Allah, dia itu tidak ada batasan. Dia mau kemana saja dia mau pergi, diizinkan sama Allah. Itu mereka di alam barzah. Begitu juga para aulia Allah, para kekasih Allah, diberikan pula kebebasannya di dunia ini. Mereka itu diberikan kebebasan karena ada ruhaniah yang membimbing dia, yang mengajarkan dia untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau guru kita ini sudah tertidur,
ya sudah tertidur di alam barza oleh guru saya, oleh guru kita bersama, ya diajarkan. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ziaratul kubur fa innah tuzakiral akhirah. Kita disuruh ziarah, bukan cuma ngirimin doa doang, bukan cuma ngirimin doa doang. Kalau ngirimin doa doang mah sama seperti hanya kita punya anak kita di Amerika, punya anak di Australia, di Singapura, tuh kita punya anak. Kebetulan dia berhasil jadi orang, dikenal dia itu, jadi pengusaha, sukses dia. Setiap bulan kirimin uang, kirimin hadiah kepada kita orang tuanya di rumah. Seperti itu. Tapi tidak pernah pulang kampung. Apa yang diharapkan daripada orang tua? Tidak ada yang diharap-harap daripada orang tua. Pengen ngelihat anaknya. Jangan membuat kita, orang tua kita ini menjadi rindu kepada kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk datang ziarah ke kubur. Kita disuruh datang ziarah kubur. Di situ pula kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan pula dari Rasulullah kepada sahabat, kepada tabiin, para tabiin, para ulama salaf, ulama khalaf, guru-guru kita, mursid-mursid yang sampai sekarang. Guru kita ini mengajarkan, ya, apabila kita datang ziarah ke kubur dengan mengucapkan salam sebagai salah satu tanda akhlak hormat kita kepada orang yang kita ziarahi. Apa tujuannya? Kita datang menziarahi makam daripada orang tua kita, makam daripada guru kita, makam daripada para auliaillah, para kekasih Allah. Bukannya kita mendapatkan barokah, bukan kita mendapatkan keramat daripada beliau, tapi sebaliknya malah mendapatkan murka atau marah daripada orang yang kita ziarahi. Karena itu kita diajarkan berakhlak. Yang pertama kita mengucapkan salam. Ini saya diajarkan sama guru. Saya diijazahkan, ini saya ijazahkan pula. Pertama kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya sahibul karom. Kita ucapkan begitu. Yang pertama. Yang kedua, kita mengirimkan doa, membaca Fatihah satu kali. Baca Fatihah satu kali. Yang kedua, yang ketiga, kita membaca suratul Ikhlas 11 kali. Baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Yang kemudian, yang keempat, kita baca suratul Ayatul Kursi 1 kali. Fatihah kita niatkan, Fatihah 1 kali, surat Al-Ikhlas 11 kali, Ayatul Kursi 1 kali. Kita niatkan bacaan pahalanya, kita niatkan untuk orang yang kita ziarahi. Kita niatkan bacaan kita untuk orang yang kita ziarahi. Kemudian kita mohon sama Allah agar orang ini, kita doakan dulu beliau, kita doakan. Kita doa, ya Allah, muliakanlah orang tua kami. Misalkan begitu, orang tua saya. Ya Allah, muliakanlah orang tua kami. Dan tempatkanlah ia bersama orang-orang yang kau cintai. Itu yang kita doakan untuk orang tua kita. Kalau para auliaillah, ya Allah, berikanlah kemuliaannya ya Allah. Saya kirimkan Fatihah, saya kirimkan surah Ikhlas, Ayatul Kursi 1 kali. Ya Allah, muliakanlah ia ya Allah setelah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu niatnya. Setelah itu kita niatkan dalam hati kita pula, kita baca juga dalam hati kita, hadir kita, seakan-akan kita ini ada bersama beliau. Hadir hati kita. Bagaimana? Yang keduanya, ya Allah, berikan pula kemuliaannya atas hambamu ini, atas kami. Kalau kita berjamaah kan, kita ziarah itu atas kami. Walaupun hanya setitik debu. Walaupun hanya setitik debu. Agar kami dapat bisa mengamalkan di dalam kehidupan kami. Itu tata cara berziarah. Kemudian kita hadirkan hati kita. Hadir hati kita. Duduk tetap kita. Berziarah tuh. Jadi jangan kita lepas hati kita, selalu berhubungan. Yang seakan-akan kita ini berada di depan beliau, tengah berbicara bersama beliau.
Apa tujuannya? Kalau para aulia illah yang memiliki keramat seperti keramat Empang Bogor atau keramat daripada Habib Husain Luar Batang, kita pengen mendapatkan siapapun, kita ini kumpul kadang-kadang ini kan di bulan Maulid kita datang ziarah. Ini apalagi bisa acara seperti ini, kita datang nanti selesai ini, besok pagi kita kumpul semua datang ziarah ke makam daripada guru kita Ustadz Makmun dan Mualim Simar. Kita datang, kita berharap mendapatkan barokah, keramat, nur yang Allah titipkan sama dia. Itu yang mau kita ambil, yang kita mau copot daripada beliau. Nah, itulah yang kita harapkan, agar kita ini ya mendapat petunjuk di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang selalu berhubungan, ya, jangan kita kira orang-orang yang berjalan di jalan Allah itu meninggal mati seperti orang-orang biasa. Wala tasabbanallazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Dia itu hidup sama seperti kehidupan di alam dunia ini. Jadi dia melihat, menyaksikan kita. Dia ini datang, ada bersama kita. Hanya saja mata kita yang tidak melihatnya. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat ya bagi kita. Ya, karena ilmu mah nggak perlu banyak-banyak, yang penting kita amalin itu. Ya. Jadi datang kita ziarah ke makam para aulia Allah, datang kita tuh, nggak ada alat kita bawa, ya, kumpul rame-rame, bukannya mendapatkan barokah keramat daripada yang kita ziarahi atau daripada orang tua kita, tapi malah sebaliknya mendapatkan barokah karena tidak ada ilmu yang kita bawa. Tidak ada hormat taat kepada guru ataupun makam para aulia illah yang kita ziarahi. Mungkin itu saja kali ya, jangan banyak-banyak, udah malam katanya. Itu aja Dad. Perutnya ada dingin katanya juga ya. Itu saja dari saya, mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaaf, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Untuk orang tua kita, untuk orang tua kita. Ini saya diijazahkan sama guru saya, Al-Alim Al-Alamah Al-Arifil Sayyidun Sayyid Kabir Sultanul Aulia Sayyidin Syekh Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, saya ijazahkan pula seperti saya dijazahkan sama guru saya. Bilang diterima. Ya, itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaaf semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.